Apakah manusia pernah lihat atau bermimpi atau di mana gitu bahwa pengakuan dia itu Allah? La haula wala quwata illa billah. Alam semesta ini, alam semesta kita ini, jangankan memuat, ya, melihat Tuhan memperlihatkan zatnya, hakikat dirinya, esensi dirinya, wujud dirinya aja, alam semesta ini nggak sanggup. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sama di dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa minta dalam surah Al-A'raf, ya Rab, aku tahu engkau itu ada, aku paham dirimu itu ada, aku ngerti engkau itu ada, tapi ya Rab, izinkan aku pingin melihatmu. Tapi aku tahu kamu ada, aku yakin kamu ada, pasti kamu ada, karena kalau kamu nggak ada, nggak mungkin alam semesta ini ada. Aku tahu, tapi aku pingin tahu, aku penasaran, pingin kali melihatmu. Apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan pernah sanggup melihatku. Halo saudaraku. Kamu tidak akan pernah sanggup melihatku, kata Tuhan. Kamu akan pernah sanggup, karena alam semesta ini begitu tersentuh sedikit saja esensi daripada Tuhan, alam semesta ini akan hancur lebur. Jadi bagaimana mungkin Anda bertanya, bagaimana kita itu bisa melihat itu Allah itu ada, wujud Allah itu nggak ada, itu ada, gimana caranya? Padahal Allah sudah menerangkan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Coba. Itu makanya saya tanya Anda tadi, siapa yang menjaga denyut jantung Anda? Siapa yang menahan gigi Anda supaya tidak bertumbuh kayak rambut, kayak kuku? Siapa yang menjaga rusuk Anda tidak memanjang tumbuh layaknya kuku dan rambut? Siapa yang menjaga kemudian tulang ekor Anda tidak memanjang seperti rambut dan kuku? Inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kita melihat wujud Allah nggak mungkin. Mungkin tak sanggup alam semesta ini untuk kemudian menahan keberadaan Allah, zat Allah nggak sanggup alam semesta ini, apalagi kita. Maka Allah memberikan tanda-tanda kepada kita tentang keberadaannya, sama seperti akal. Akal tidak bisa kita lihat, tetapi akal itu ada. Dengan cara apa akal itu membuktikan dirinya ada? Dia memberikan sinyal. Apa itu? Orang ini berbicara tersusun rapi, kata-katanya menjadi terbingkai sebuah kalimat dan menjadi paragraf, dan pesannya bisa dipahami oleh manusia. Itu bukti bahwa orang ini punya akal. Tapi kalau orang tidak punya akal, ngawur. Oh, yang itu orang tak berakal itu. Sinyal. Tapi kalau Anda ingin melihat keberadaan orang itu punya akal, lihat bagaimana dia berargumentasi, lihat bagaimana dia bekerja, lihat bagaimana dia berkarya. Berarti orang itu punya akal. Sama seperti manis, rasa manis pada gula, rasa pahit pada kopi, rasa pedas pada cabai. Bisa kita tunjukkan rasa manis pahit itu? Gak bisa. Tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Begitulah Allah. Kita tidak bisa melihat wujudnya, tapi kita merasakan keberadaannya. Demikian. Bung, di sini sudah azan. Bang Zuma. Iya. Satu pertanyaan lagi, silakan. Sebelum diambil alih sama sahabat yang lain, habis maghrib saya kembali. Silakan. Oke. Ini kan Bang Zuma, ini kan cuma sebelah pihak. Cuma saya mau bertanya lagi kepada saudara kita yang Kristiani. Adakah di sini? Enggak ada. Anda sendiri dari agama mana? Tadi ngaku Kristen. Iya, apa saudara kita yang Kristiani adakah di sini? Abang dari Kristen? Iya, saya kan ini bertanya cuma sebelah pihak. Cuma ini tantangan berat bagi saya. Saya Iya, Bang Kayu Lapuk agama apa? Kristiani, Mbak. Oke, tanya aja ke saya, nggak apa-apa. Tanya aja Bible, apapun itu, silakan. Ayo Bang. Kau tahu Bang, cuma sholat dulu Bang. Iya, oke. Bang, tunggu dulu Bunda. Bang, tunggu dulu Bunda. Bang cuma mau sholat dulu. Oke. Iya, saudara Kayu Lapu masih bertahan di sini kan? Saya izin maghrib dulu kurang lebih 10 menit, boleh ya?
Oh, boleh, boleh. Oke, silakan dilanjut sahabat-sahabat yang lain. Siap. Oke, sebelum dilanjut dulu Bunda Rama bentar ya. Sebelum dilanjut itu ada blokir permanen 08. Bang Barata noise. Ya, blokir permanen 08 itu akun baru ya. Akunku duanya kena peringatan. Ini akun terakhir nih. Kalau ini kena peringatan gak ada lagi akun lainnya. Jadi di follow yang blokir permanen 08. Silakan Bunda Rahma. Ya mungkin dia mau bertanya ke Kristen, dia mau tahu jawaban Kristen, dia mau perbandingkan pemahaman Kristen dengan pemahaman Islam tentang Allah. Itu mungkin ya dia mau tanya Kristen. Ya Pak Kayu Lapu ya. Ya. Iya. Tapi belum ada karena saya Kristen. kan mendengar sebelah pihak nih dari Bang Zuma, dan saya cuma bertanya juga kepada saudara kita yang Kristen. Silakan nak ya teman Kristen. Oke. Bang Juma juga bisa jawab. Tapi Bang Juma lagi sholat maghrib bentar ya. Kurang lebih 10 menit. Maghrib cuma 3 kali. Oke teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Bang Kayu Lapuk, Anda denomnya apa? Apa? Denomnya apa? Gimana, Mbak? Denomnya apa? Katolik. Oh, Katolik. Apa yang ingin mau ditanya? Apa yang mau ingin ditanya? Enggak. Abang mau nanya apa? Udah diskusi sama Bang Zuma. Karena pertanyaan Bang Zuma itu jawaban Bang Zuma itu udah saya buka semua kan, memang pas sekali, Pak. Cuman Terus? saya mau bertanya lagi sama yang saudara kita apa itu? Terus mau nanya apa? Apa yang mau ditanya, Bang? Apa yang mau ditanya, Bang? Oke, saya bertanya lagi, Mbak ya. Iya, apa yang mau ditanya? Dari tadi aku ngomong loh, Bang. Apa yang mau ditanya? Apa yang mau ditanya? Ya Allah. Iya, bentar. Ini lagi cari nih. Lagi cari, bentar, Mbak ya. Lagi cari. Mbak bisa juga. Apa? Oke, Mbak ya. Ya. Coba Mbak buka dulu Injil Matius yang 26 ayat 39. Injil Matius 26 saya buka dari Bible aja ya. Soalnya intinya satu. Oke. Matius 26 nomor 39. Oke. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Isa, para rasul, Roma, Matius 26 39 ya. Oke, di situ. Ya, itu di situ. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan, ya gitu ya. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki, itu ya. Ya. Ya, kenapa dengan ayat itu? Dan itu pengen saya bertanya-tanya lagi. Iya, Yesus itu kan memang berdoa kepada Elohim. Tapi dia mengatakan dia berdoa kepada Bapa. Iya, Bapa itu Elohim. Iya, dia berdoa kepada Bapa. Bentar ya, Mbak ya, bentar. Iya. Apa
Apalagi Bang? Jadi yang saya pertanyakan ini, Hmm. sedangkan Tuhan Yesus itu kan dia Tuhan yang maha segalanya, Hmm. maha terpuji, dia maha suci, dan dia maha segalanya. Hmm. Jadi dia berdoa kepada siapakah dia berdoa? Dia berdoa kepada Bapaknya. Enggak. Bang Kayu Lapuk mengatakan, saya udah jawab ya, dia berdoa kepada Bapaknya. Bang Lapuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana dalilnya Bang? Dalil apa Mbak? Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Saya pun nggak tahu. Nah, Saya nggak tahu. kenapa? Kalau nggak tahu kenapa mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ya, karena saya ikut-ikut aja. Jadi di sini ya Bang Kayu Lapuk ya, di sini aja sudah jelas dikatakan bahwa Yesus berdoa. Artinya Yesus bukanlah Tuhan. Ya, dia saja berdoa kepada Bang Bro Admin di mute. Dia saja dikatakan berdoa kepada Tuhannya, kepada Bapa. Artinya Yesus bukanlah Tuhan. Yesus adalah Rasul. Yesus adalah utusan. Ya, Yesus bukan Tuhan. Karena tidak ada yang mengatakan bahwa, tidak ada Bible isi ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Oke, seperti tertulis di dalam Yohanes 17:3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya apa? Elohim adalah Tuhan yang sebenarnya. Gitu. Oke? Bang Kayu Lapu? Ya. Oke ya. Yesus bukan Tuhan ya. Jadi Yesus. ini pertanyaan terakhir saya Mbak ya. Ya. Kenapa yang hal-hal tidak nampak seperti yang dikatakan oleh Bang siapa tadi? Bang Zuma. Coba suaranya. Iya suaranya pelan kali, kuatin tuh Bang. Hal yang tidak nampak itu seperti apa Bang Zuma bilang tadi, hal yang tidak nampak apabila dia menampakkan apa ya katanya itu tadi kan? Emang ada aku bilang aku bilang hal tidak nampak. Bentar. Abang bilang ada, emang aku bilang hal tidak nampak. Enggak, bukan kakak yang bilang. Yang seperti dibilang sama apa tadi dalil-dalil Bang itu tadi Bang Zuma. Jadi seperti itu kan dia tidak pernah dinampakkan manusia, tidak pernah dinampakkan oleh siapapun, ya kan Allah itu. Jadi kenapa disembah gitu? Dia terus menyembah apa? Kenapa? Oke. Mana lebih baik Bang? Punya Allah, punya Tuhan yang tidak kelihatan, atau punya Tuhan yang setara dengan tai sapi? Mana lebih hebat? Mana lebih hebat? Mana lebih baik abang menuhankan? Mana lebih baik nih? Menuhankan Tuhan yang tidak kelihatan atau menuhankan Tuhan yang setara dengan tai sapi? Nah, mana lebih baik? Karena saya bingung itu saya bertanya Mbak. Dan saya juga mau buka dalilnya dan juga mau buka apa yang perkataan Mbak tuh benar ya. Jadi lebih baik menuhankan yang nggak ada kan, yang menuhankan yang nggak kelihatan kan, ya kan? Betul tidak? Lebih baik menuhankan yang tidak kelihatan, betul tidak? Bang? Enggak, saya bertanya tadi sama Mbak, ya kan? Ya kan? Aku udah jawab. Jawabannya? Ya, lebih banyak saya kan bilang lebih baik kami menyembah
yang tidak kelihatan daripada kami menyembah yang setara dengan tai sapi. Ya itu sudah jawab. Kan abang bilang, kenapa menyembah yang tidak kelihatan, yang gak nampak? Ya itu lebih baik. Lebih baik kami menyembah yang tidak kelihatan daripada kami menyembah yang setara dengan tai sapi. Ayo. Ya kan? Itu dengan Betul. maksud Nah, saya bilang tadi. Oke, Yesus disalibkan di tiang kayu salib untuk apa? Bentar, Pak ya. Kenapa menyembahkan seperti setan itu tidak ditampak oleh manusia, ya kan? Seperti makhluk-makhluk halus itu tidak ditampakkan oleh manusia. Seperti jin tidak dinampakkan oleh manusia. Terus yang tidak nampak itu disembah. Jadi menyembah siapa? Kami tidak menyembah setan, kami tidak menyembah setan, kami tidak menyembah iblis. Iya, saya tidak bilang menyembah setan ataupun iblis. Kan hal yang tidak nampak itu kan banyak, seperti setan tidak pernah ditampak. Ya, angin pun tidak Seperti jin kelihatan. tidak pernah ditampak. Angin pun tidak kelihatan. Paham kan? Ketika kenapa yang mana yang harus disembah dengan hal yang tidak kelihatan itu? Katanya Allah tuh ada, ya kan? Ya suaranya dikuatin bang, jangan tambah pelan ya. Ya kecil banget suaranya. Nanti Iya suaranya dikuatin bang. Katanya Allah tuh ada. Ada, memang ada. Kalau Allah nggak ada, kami nggak akan ada. Gitu. Oke. Dan saya juga mau apa nih? Mau apa? kurang itu kalau motivasi kayak gitu kurang bagi saya, Mbak. Oh kurang, oke. Mana lebih baik mana lebih baik menyembah yang tidak kelihatan atau menyembah manusia? Mana lebih baik? Mana lebih baik menyembah yang tidak kelihatan atau menyembah manusia? Mana lebih baik? Mana lebih baik apa? Mana lebih baik menyembah yang tidak kelihatan atau menyembah manusia? Nah, saya mau jawab, Mbak tanya balik sama saya kayak mana? Saya mau tanya, Mbak tanya balik sama saya, bingung saya, Mbak ini. Aku udah jawab loh. Oke, mungkin teman-teman bisa ngapain yang lainnya coba. Bang Kayu ini, Bang Kayu non muslim apa gimana? Iya. Oh ya, udah berarti kita sejalur. Bentar Bro Amin nih. Ya silakan. Tanya ke Ayu Lapuk tadi bahwa kami apa tadi? Suaranya Menyembah, kenapa menyembah yang tidak kelihatan? Saya kasih analogi sedikit. Apakah Bang Kayu bisa melihat? Bahwa itu tadi Bunda Kristi yang punya komal. Kenapa kau netizen nggak bisa membedakan aku dengan host? Apa Bun? Netizen cerdas sedikit lah. Sama bundanya. Sama-sama. Coba Kayu. Host, aku diam. Woi, aku diam dari tadi ya. Pasang telinga kalian ya yang nggak paham itu. Ayo. Ada juga netizen nggak cerdas ya. Aku pikir kalian cerdas-cerdas loh. Orang Islam tuh harus cerdas. Oke, lanjut. Kayu, saya tanya kasih analogi bagaimana sesuatu yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak layak disembah atau jadi kita melihat mana yang lebih tinggi yang tidak terlihat atau yang terlihat. Saya tanya sama Kayu Lapu, saya kasih beri analogi. Apakah kamu bisa berjalan? Gimana sih konsepnya, Bang? Saya ini bertanya. Suaranya dibesarin dulu Kayu. Kamu laki-laki suaranya jangan kelemar-kelemar. Gimana konsepnya ini? Saya bertanya, kok tanya balik, Bang? Aduh, kecil banget. Apakah kamu bisa berjalan? Dia bertanya kata Saya lihat, Ayu Lapu yang jujur kamu ya. Saya lihat itu akunmu ada kata Assalamualaikum. Kamu dari tadi ku tengok ini
udah dijelasin Gurunda masih ngeyel. Jadi aku Iya. ungkapkan di sini, aku baca Satu kali lagi itu, kalau ngeyel ini. Assalamualaikum, apa kamu nyamar? Atau kamu mau belajar? Nggak usah nyamar kalau mau belajar. Yang mana? Yang mana? Aduh, Itu tar dulu, Bun. Assalamualaikum. Enggak, dari tadi dia aku tengok udah dijelasin sama Gurunda masih ngeyel, dijelasin sama Bunda Hesti. Nggak usah bang, nggak boleh kalau kita muslim nyamar-nyamar, nggak boleh. Terpaksa aku sampaikan ya. Enggak. Nah, kamu Dia ngaku Kristen Bunda Rama. Jadi itu terus apa tuh? Assalamualaikum di profilnya apa itu bang? Ya, biarin celah itu kan. Kalau memang dia ngaku kan itu masalah. Dia yang bermasalah kan. Dia harus bersadat ulang itu. Nggak boleh, kita nggak boleh mengajari Bentar, orang Pak. seperti itu di sini, nggak boleh. Boleh saya Orang jawab apa pertanyaannya? kita harus buka itu profilmu, itu di profilmu bang, ada di situ kata Assalamualaikum. Ya. Aku Soal tanya nama postingan kejujuranmu. itu. Diam dulu bro Nama admin, itu biarin aja. diam dulu bro admin. Kita jawab, Kamu kenapa? dijawab aja pertanyaannya. Kamu diam dulu. Kan dari tadi dia bertanya, ditanya sama, dijawab sama Gurunda. Tapi dia masih ngeyel, dia masih nanya-nanya tentang Kristen, dia tanya, nggak ada Kristen di sini, baru Nanda naik. Saya bingung, dia tanya tentang Kristen. Tadi dijelasin tentang pemahaman Islam oleh Gurunda. Dia tanya lagi tentang Kristen, belum ada Kristen, Anda belum naik. Saya buka profilnya, situ tertulis Assalamualaikum. Nah, kalau Kristen, Terus salah. Mbak, terus salah kalau harus. ya salah kalau kamu Katolik, kamu ngaku walaupun Kristen, kenapa tulis di situ Assalamualaikum? Walaupun kami non Muslim gitu harus nggak boleh bilang kayak Ya nggak boleh lah, berarti kamu munafik. Ada menyamar maksudnya kayu lapuk. Kok bisa menyamar gitu kan? Nggak jelas jadinya identitasmu gitu. Ya kalau dia mau login, Kristen, teman, nyatakanlah saudara. kau Kristen sebagai Kristen. Kalau dia tampillah mau sebagai login, Kristen, gitu. harusnya dia jujur. Gak usah lah Boleh bang. saya jawab Bunda Rama yang tadi pertanyaannya, bagaimana bisa menyembah Tuhan yang tidak kelihatan gitu kan? Tadi kan Silakan. pertanyaannya. Oke bang, silakan. Nah, sebentar bang. Sebelum dijawab, dia mau bertanya pemahaman Kristen tentang Tuhan. Oke. Dijawab oleh Kali itu bertyping, tolonglah kalau typing itu yang cerdas dikit. Ya. Yang typing itu cerdas. Ya kita juga nunggu Bang Juma, terus kalau nunggu Bang Juma kita nggak ngomong, kita diem. Cerdas dong bertyping. Ya. Ini typing nunggu Bang Juma, terus nunggu Bang Juma kita diem. Gitu ngapain? Ngade-ngade lah memang. Iya dari tadi typing tunggu Bang Juma, biar Bang Juma yang jawab, tunggu Bang Juma. Iya kita lagi nunggu kali. Bunda. Oi. Tadi dia bilang, sebentar bro admin, tadi kan dia bilang, saya mau bertanya dari pihak Kristen. Udah dia dengar penjelasan pihak Islam kan oleh Gurunda. Sekarang tanya tuh Kristen bro admin, silakan. Sama bro admin. Oke, sebelum bro admin ngomong, tap layar, jangan lupa, jangan malas kalian terus blokir permanen 08 di follow, yaitu akun cadangan itu habis akun ini udah. Udah blokir permanen 08 di follow. Kalau udah 1000 dia kita turunkan, dia kita sepak dia. Blokir permanen 08, kau boleh 1000 turun kau ya. Gak ada otak kau di atas, kau ngapain nyemain kau. Lanjut bro admin. Astagfirullah. Silakan bro admin, silakan bertanya. Kayu lapis, kayu apa sih? Oh kayu lapuk, silakan kayu lapuk. Bertanya ke itu Kristen ya bro admin, silakan. Udah lengkap tadi, komplit penjelasan Gurunda. Sekarang tanya pihak Kristen. Kalau Anda mengaku Kristen ya tanyalah pemahaman teman Anda itu gimana. Bro admin, kau ditanya, lama-lama pesepak gue si bro admin ini. Orang kau ditanya itu si kayu lapunannya. Aku belum dengar tadi itu, baru bertanya. Ya silakan kayu lapis. Tidak terlihat, aku hanya dengarnya itu. Kayu lapuk bunda, bukan kayu lapis. Kayu lapuk, silakan. Tadi Ya jangan. Oke. betul mau bertanya. Blokir permanen 08. Lanjut. Silakan Pak. Silakan Bang Kayu. Bang. Ayolah Bang. Kenapa jadi diam Bang? Merenung ya, apa jauh dari perangkat? Bang Kayu.
Jadi teman-teman di bawah mohon bedakan suaraku sama Bunda. Aku bukan kembar. Aku beda. Ya Bang Kayu silahkan. Jadi bertanya nggak Bang Kayu Lapo ke Bang Admin? Dia Kristen Bang Kayu Lapo. Kalau mau bertanya dari pandangan sisi Kristen. Silakan Bang. Ayo Bang, silakan. Ini si Kayu Lapuk ini sebenarnya mau ngapain si Jenny? Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan yang Kristen. Tolong di follow Blokir Permanen 08. Dia kalau udah 1000 nanti ku sepak dia ya. Blokir Permanen 08 kalau udah 1000 ku sepak dia. Coba kalian yang 1500 coba kalian follow di Blokir Permanen 08. Biar ku sepak si Badu itu. Oke Bro Admin silakan, dia nanya bagaimana pandangan tentang mengenai Tuhan di Kristen. Oh gitu. Tadi sih saya tanya dia Kristen juga nih Bang Kayu. Nanti untuk Iya Katolik dia. Oh ya sudah tadi sama. Sama tuh Bu, satu jalur gimana dong saya mau ngomong apa? Dia kan juga mesti udah Dia tahu. ingin Bang perbandingkan pemahaman Muslim dengan pemahaman Kristen tentang Mbak. keberadaan Halo. Tuhan. Halo, silakan. Ya. Halo. Halo Bandung. Ya Silakan. masuk. Ini saya ceritakan ya. Boleh. Boleh mau dengar? Mau denger, siap denger. Ayo. Wih ceritanya bagus sekali Bang. Wih bagus sekali ceritanya. Menarik. Bila tak lagi cinta. Enggak. Ceritanya menarik sekali. Udah berapa lama Bang? Udah berapa lama? Belum ya? Belum. Oh mama nih. Oh ya. Ih keren kali ceritanya. I love you Niku. I love you ini. I love you. Udah diam Bunda Rama diam. Bunda Rama diam. Uniki takkan bundaku. Signalnya merah Kayu Lapo itu. Nih. Blokir Permanen 08 dia mulu dari tadi sakit gigi ya, sakit gigi dia itu. Woi Blokir Permanen 08 ngomong kau. Halo. Ya silakan. Ayolah Bang. Bentar. Jaringanku. Oh bergeser dikit Bang, bergeser. Tuh Kayu Lapuk besarin sedikit. Iya jaringan Bang, bentar. Udah bagus, Iya, bagus. Lanjut Bang, bagus. Udah Woi dengar follow woi Blokir Permanen 08 follow. Baru 300 lebih dia. Ini saya harus bertanya sama siapa nih? Banyak kali suara. Iya Bang mau nanya sama siapa? Mau nanya kami boleh. Nanya Oten boleh, itu udah ada Oten. Kamu punya kacang apa? Bentar Mbak ya, maaf Mbak ya, jaringan Mbak. Saya sebenarnya nih pencinta Islam. Cuma saya nggak tahu letaknya di mana gitu. Kan? Nah, cuman saya belum mendalami di situ. Jadi posisi saya sekarang masih cari-cari tahu. Belajar ya, pencarian ceritanya. Mantap. Iya, Boleh. saya mencari-cari tahu di mana. Saya pun harus apa juga. Saya masuk di room Kristen. Saya kayak gini juga bertanya. Orang tuh bilang, kamu udah Islam gitu. Nanti saya pakai akun satu lagi, akun Kristen saya. Kamu Kristen, kenapa kamu udah tanya-tanya kayak gitu? Kayak gitu ceritanya. Jadi saya ini ingin bertanya bukan sebelah pihak aja, bukan sama orang Islam aja. Saya bertanya sama orang Kristen juga saya bertanya. Makanya semua ayat-ayat apa yang ada di Injil, di Quran, itu saya pengen bertanya karena saya belum memahami tentang kitab lah gitu. Jadi Bang Kayu Lapuk agamanya apa? Saya baca aja apa. Belum ini. Esensi pertanyaannya apa kira-kira yang paling utama Bang Kayu Lapo mau tanyakan tentang Islam? Silakan. Enggak, Kayu Lapuk agamanya jadinya apa nih? Agamanya apa? Ya, Kristen Bu, lagi belajar Islam katanya Bu, belum udah. Sekarang ini saya ini masih Katolik. Jadi saya ini kan
mendukung Islam. Cuman saya ini belum tahu di mana letaknya Oke. kebenaran. Bang Juma kurang lebih 5 menit lagi di sini. Monitor nanti. Oh, udah Bang Juma, silakan. Juga saya bertanya kepada room Kristen, bukan di Islam aja, bukan di agama. Makanya saya itu bertanya-tanya, bukan untuk berdebat gitu loh. Saya bertanya aja, bukan untuk debat. Sedikit pun saya nggak berdebat. Oke, Gurunda sudah di tempat. Gurunda sudah monitor. Biar Bang Juma aja ya yang ini, karena Bang Juma ilmunya di atas kami jauh kali. Ah, iya, itu makanya saya tunggu dia ya kan. Malas belajar kalian. Lanjut Bang. Tamunya cuman bluap. Ya, apa masalahnya? Mesti ada rupanya. Tadi kan udah. Mesti ada Bang. Islam guru. Ada dia Katolik tapi dia tertarik dengan Islam, mau belajar, jadi mau membandingkan. Jadi saya Silakan. saya ingin mengetahui dua dalil, dan itu dalil Kristen atau Islam. Iya, dalil tentang apa Bang? Jalan kebenarannya Pak. Bang, bertanya ya. Sedangkan apa? Iya. Tidak kelihatan. Dan juga angin itu tidak kelihatan, setan itu tidak kelihatan, dan jin juga tidak kelihatan. Yang mana harus yang kita sembah itu apa gitu? Kira-kira angin ini yang menciptakan kagak Bang? Angin ini mencipta atau dicipta? Dicipta. Nah, yang kami sembah yang menciptakan itu. Makanya kami tidak diajarkan untuk menyembah objek, dalam arti kata sesuatu yang punya media. Contoh misalnya nih, kami datang ke masjid beribadah, kemudian lalu setelah itu kami menguraikan prosesi ibadah kami di hadapan pencipta. Kan pencipta itu sudah pasti maha melihat. Pencipta itu sudah pasti maha mendengar. Anda berdiri di samping saya, Anda di kiri, saya di kanan. Sama-sama kita teriak kepada Tuhan kita. Saya yang mulai. Allahu Akbar. Saya mulai teriak, Anda juga teriak. Yesus Kristus. Kira-kira yang mendengar yang mana? Tuhan Anda atau Tuhan saya? Ya saya nggak tahu Bang, saya bertanya aja, bukan saya harus ditanya Bang. Bukan Anda nggak tahu, Anda sebenarnya tahu. Yesus itu makhluk, dia nggak bisa maha mendengar dia. Sementara Allah itu adalah maha mendengar. Ketika umat Islam teriak Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, umat Islam mengatakan dengan imannya, segala puji Engkau Tuhan semesta alam. Yang menciptakan alam semesta ini tersenyum, senang dia. Oh, hamba-Ku ciptaanku lagi memuji aku. Nah sekarang Anda yang memuji, Yesus Tuhanku yang maha mulia. Yesus dengar kagak? Nggak dengar Yesus itu, dia makhluk. Tapi yang mendengarkan Anda memuji Tuhan Anda, Tuhan saya. Tuhan saya mengatakan, wele innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Tuhan saya mendengarkan seruan Anda kepada ciptaannya. Oke ya. Oke. Dari sana semoga Anda bisa paham. Saya bertanya lagi nih Bang, saya bertanya aja, nggak debat itu. Iya, silakan. Benar salah apa kata Abang itu, yang mana menurut saya salah ya saya diamin aja, yang mana menurut saya benar ya saya diamin juga gitu kan. Saya iya aja, makanya saya bertanya kan. Iya, silakan. Jadi Bang, saya buka lagi ya. Apa lagi? Terbang ya. Siap. 86,3 geser kiri sedikit, lanjut. Tunggu
tunggu Bang Juma. Kayaknya kalau dia bertanya saja tapi tidak menanggapi paham apa tidak, ini nggak manfaat juga. Gitu. Iya, itu dia makanya. Nggak paham di mana gitu. Sempat saya Kalau mikir apa-apa juga tanya di situ. aja. Iya, saya paham. Saya buka juga apa yang Kalau paham oke, kalau paham oke. Kalau nggak paham tanya lagi aja Bang, nggak apa-apa. saya paham. Jadi harap tenang-tenang aja. Kita nggak bukan untuk apa kok, bukan untuk debat-debat. Saya juga nggak tahu juga tentang agama ya. Saya juga memeluk pengen memeluk agama Islam, tapi harus ada kebenaran juga. Gitu. Silakan Bang, sebuah kebenaran itu kita lihat dari kitabnya. Karena kitab itu menurut penganutnya nih, Islam, Kristen, Hindu, apapun itu, mengatakan bahwa apa yang tertuang di dalam kitab itu adalah kalam Tuhan, ucapan Tuhan. Karena di sini saya silakan. pengen percaya, bukan berarti saya percaya itu bukan berarti saya pengen terburu-buru ya Bang ya. Iya. Bukan berarti saya terburu-buru. Karena di sini di Injil menjelaskan juga, sudah saya pertanyakan juga kepada saudara kita. Iya. Jadi di sini mereka juga nggak bisa menjawab itu. Injil Matius 26:39. Saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia pergi sedikit lebih jauh lalu sujud dan berdoa, Bapakku, jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, akan tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi kehendakmu yang terjadi itu berarti itu siapa? Gitu. Saya bertanya pada, dan juga nggak bisa jawab. Dari situ saya ingin bertanya-tanya. Iya. Jadi juga saya bertanya kepada bukan rum Islam aja Pak, Kristen. Saya bertanya itu, dan saya pengen tahu gitu lah. Iya. Karena calon orang rumah nih Islam juga dia Bang. Oh, Makanya iya. saya nggak mau, makanya saya nggak mau debat ini Bang. Makanya saya pengen tahu yang mana jalan kebenaran. Kalau emang Islam itu benar, dengan pertanyaan saya jawabnya benar, ya saya siap gitu ya. Kalau emang pertanyaan saya sama Kristen itu masuk akal dan logika saya siap gitu. Saya nggak akan pindah. Iya, silakan tanya aja lagi. Saya masih menunggu sampai jam 9, berarti masih ada sekitar 2 jam. Habiskan waktu itu untuk bertanya aja terus. Yang penting yang punya Komal tidak bosan dengarkan suara Anda. Kalau dari itu Bang Juma, Iya, gimana? tadi kan ayat tentang Yesus berdoa di Getsemani tadi yang dibawa itu kan suatu peristiwa yang dikisahkan tentang Yesus ya, bahwasannya dia itu sedang akan ditangkap, dicari oleh orang Romawi, itu kan mau disalibkan, gitu kan. Nah itu berarti kan kejadian Ini Bang yang Brenda, buat Bang Brenda nih orang apa? Biarin Muslim, Brenda aja Bang. Muslim. Biarin aja. Beliau Iya, sama- maksudnya tujuannya Bukan, berdoa, betul. biar mengarahkan dia pertanyaannya, maksudnya bener Rama, supaya jangan dia bingung gitu, daripada lama nunggunya. Jadi gitu Mas, itu kan kejadian, dan dia karena kejadian yang akan dialaminya, dia kan berdoa kepada Tuhan gitu. Ini kan udah jelas dia itu manusia berdoa kepada Tuhannya. Kalimat itu di dalam Bible seperti itu jelas loh sebenarnya. Masalahnya di mana Bang? Ya di situlah, bukan masalahnya di mana Bang. Kalau Abang tanya sama saya, jelas saya nggak bisa jawab Bang, karena saya nggak ngerti apa-apa Bang, nggak tahu apa-apa, serius. Saya nggak tahu tentang Injil juga, nggak tahu tentang tentang Quran juga. Makanya saya bertanya, yang mana salah satunya yang benar gitu loh. Lanjut Bang Juma, itu tadi. Iya, gimana? Sorry, saya tidak sempat dengarkan. Gimana? Terakhir tadi apa? Pertanyaan ada. Jadi dia bertanya itu yang mana yang benar, Tuhannya itu berarti antara Yesus dengan yang dia berdoa. Ke situ poinnya. Bang Barata tolong banget, udah deh. Bang Barata itu bisingnya minta ampun. Biarkan aja Kayu Lapuk yang bersuara ke Bang Juma. Biarin aja Bang Juma yang menjawab. Kayu Lapuk bertanya, silakan. Ayo.
Oke, jadi makasih Bang Barata. Jadi karena di sini ada dua arah yang akan Anda tempuh dan Anda ingin bertanya. Berarti Anda pun harus tahu tentang Islam, kan gitu ya. Kalau di Islam itu apa yang misalnya hari ini Anda masih menuhankan Yesus. Yesus ini kan jelas dia adalah Isa Yesua. Dia menjadi Yesus itu karena dipengaruhi oleh bahasa Yunani. Tapi oknum yang dibicarakan Isa dan juga Yesus atau Yesus itu adalah satu, yaitu dia yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, kemudian dia bermukjizat membangkitkan orang mati dan terangkat ke langit. Satu poin itu. Mau Anda sanggah itu tidak bisa. Ya, jadi gini, di Islam orang yang disembah oleh orang Kristen itu ditanya oleh Allah. Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, wahai Isa, anak laki-lakinya manusia yang kuciptakan bernama Maryam, engkaukah yang mengajarkan kepada Kristen, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain daripada yang telah mengutus aku. Apa kata beliau? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau yang telah mengutus aku kepada Bani Israel. Tidak patut bagiku yang engkau utus ini mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan kepada Bani Israel. Itu jelas terekam di dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh yang mengutusku untuk aku katakan kepada dia di mana aku diutus. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Dan kata Nabi Isa alaihissalam, in kuntu qultu ma qad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. Jika aku pernah mengajarkan Kristen untuk menyembah aku selain daripada engkau, kata Isa, maka tentulah engkau maha mengetahui. Pasti engkau tahu. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh, ini kata Nabi Isa, innaka anta allamul ghuyub. Sungguh engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Yang aku ajarkan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maryam, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku, Tuhanku dan Tuhanmu, sembahanku dan sembahanmu. Itu diterangkan di dalam Yohanes 10. Nah, ini Al-Quran mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengajarkan kepada Kristen kecuali apa yang diperintahkan kepadaku. Apa itu? Ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku Yesus, aku Isa menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah engkau wafatkan, engkau angkat aku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu yang terjadi. Jadi antara Allah dan yang diutusnya itu berbeda. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7 ketika dia kemudian di bukit Getsemani, dia berdoa, dan dalam keadaannya sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa ratap yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkan dia dari kematian, dan atas kesolehannya doanya Yesus dikabulkan, diselamatkan dia. Berarti Al-Quran tidak keliru ketika menarasikan bahwa Nabi Isa diangkat. Berarti Mazmur 91 tidak keliru ketika dikatakan Nabi Isa terangkat. Jadi yang disembah itulah Allah. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Jadi antara Isa, antara Yesus dan Tuhannya itu berbeda. Satu khalik, satu makhluk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kayu lapuk. Gimana ini? Gimana? Udah mulai terguncang? Belum ya?
Ya karena ya itu sering saya dengar sih. Saya udah pernah juga ketemu sama siapa itu Ustaz Somad. Oh, Pernah juga saya bertanya kepada ustaz dan juga saya bertanya juga kepada pendeta-pendeta. Bukan, cuman saya pun bingung. Jadi karena ini lah kan calon. Ya, apalagi mau saya pertanyakan. 2 jam waktu Anda untuk bertanya aja terus. Nggak apa-apa ini Pak. Bang, kata Bang Juma 2 jam waktu Anda untuk bertanya. Berarti nanti 1 jam lagi aku ngumpulkan persembahan ya, bro admin kayu lapu. Ya kan? Kalau di gereja kan gitu. Habis khotbah persembahan ya kan? Ya kan kayu lapu? Iya. Ah. Bertanya Bang tentang konsep keselamatan dalam Islam dan Kristen, itu harus Anda tahu juga. Ayo silakan. Iya. Iya, iya. Kalau di dalam Islam itu juru selamatnya apa, Pak? Kalau di dalam Islam itu juru selamat terakhir itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senjata pamungkas terakhir yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengajarkan supaya wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan bukan hanya kepada seluruh orang Indonesia, tapi justru kepada mereka yang Allah pernah berikan kedudukan sebagai umat pilihan. Ini ma'akum, kata Allah. Di dalam surah Al-Maidah, orang-orang Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub, Allah katakan, aku memilih kalian yang 12 ini, 12 suku ini aku lebihkan dari bangsa lain pada masamu, aku bersama dengan kalian. Tapi setelah itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kemudian. Apa kata Allah? Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai Bani Israel, wahai Bani Israel ahli kitab, dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi jalan keselamatan terakhir itu adalah Al-Quranul Karim. Gak ada lagi. Kita lihat Taurat hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Yakub. Lalu kemudian Al-Quran datang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk orang Arab, tapi seluruh umat manusia. Agar mereka mengetahui. Nah, makanya kalau Anda bertanya, mana jalan keselamatan terakhir? Jalan keselamatan terakhir itu adalah Islam. Mari kita lihat di dalam Yeremia, ya terakhir ini ya, supaya Anda paham untuk sesi pertanyaan Anda. Di dalam Yeremia diterangkan begini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada ajaran yang dirancang kemudian itu adalah ajaran Islam. Allah merancang kemudian bahwa ketetapan-ketetapan itu sudah dinubuatkan oleh Allah dalam Yeremia 29. Apa yang diterangkan di sana, Bung? Kalau Anda pernah belajar bahasa Ibrani, Anda akan terkesima membaca dalil tersebut. Apa yang dikatakan di dalamnya? Aku tahu bahwa rancangan-rancangan apa yang aku buat mengenai kalian, wahai manusia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Shalom. Shalom adalah bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya adalah Islam.
Subhanallah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, damai sejahtera, shalom, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam Al-Quran. Kita lihat supaya kita ini orang mengada-ngada, tidak. Al-Quran At-Taghabun menjelaskan dengan sangat rinci kepada kami umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala memang betul Islam itu adalah jalan keselamatan. Mana dalilnya? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari di mana manusia seluruhnya, mulai dari Adam sampai manusia terakhir dihimpun, dikumpulkan, di mana hari penghakiman itu datang. Hari di mana semua perbuatan-perbuatan yang kita sembunyikan kepada seluruh manusia itu akan diungkapkan oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita dibuka oleh Allah di padang mahsyar. Lalu kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan saleh, niscaya Allah, ini titik poinnya, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Inilah yang dirancang oleh Allah. Yang dirancang oleh Allah adalah rencana-rencana keselamatan dengan diajarkannya Islam. Makanya Adam, Abraham, Musa, Daud, Salomo, Isa, Yesus, Nabi Muhammad SAW, semua sudah dirancang ajaran keselamatan itu. Siapa yang taat kepada perintah Tuhan yang datang kepada Adam, pasti selamat, damai sejahtera. Siapa yang taat kepada perintah yang datang kepada Nabi Ibrahim, pasti damai sejahtera. Siapa yang taat kepada Nabi Musa, Daud, Salomo, pasti selamat. Siapa yang percaya kepada Yesus, pasti selamat. Siapa yang percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pasti selamat. Inilah yang dikatakan Islam. Makanya Yesus mengatakan, Bung, dalam Matius 5 nomor 20, wahai pengikutku, wahai murid-muridku, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada pengajaran yang datang yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang harus menjadi pedoman kehidupan umat manusia. Bukan Taurat lagi, bukan perjanjian lama lagi, bukan perjanjian baru apalagi. Sebab kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan yang menuju ke dalam surga. Dan kehidupan yang lebih baik itu dipandang agama lebih baik ketika orang itu mengikuti sebuah ajaran yang lebih baik daripada ahli Taurat. Siapa itu? Al-Quranul Karim. Solusinya itu adalah pintu terakhir, nggak ada yang lain. Makanya Al-Quran, saudaraku, saya katakan kepada saudara, apa kata Allah di dalam surah Saf? Allah menceritakan dengan sangat akurat bahwa wa man azlama mimman iftara 'alallahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan tentang Allah, memadakan kedustaan-kedustaan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka selalu mengadakan kebohongan-kebohongan tentang penciptanya. Dia mengatakan Tuhannya menjadi manusia, dia mengatakan Tuhannya dikandung manusia, dia mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjadi manusia. Dia mengatakan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi inkarnasi manusia, lebih rendah dari manusia, mati dibunuh oleh manusia, bangkit dari kematian menyelamatkan manusia. Siapakah mereka yang lebih zalim dari itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka orang-orang yang zalim. Ada lagi orang, Bung, yang lebih mengada-adakan kebohongan setelah Islam itu datang. Orang Yahudi diajarkan oleh Allah, diberikan petunjuk, pedoman, aturan, hukum-hukum. Apa kata Allah? Katakan kepada umatmu, wahai Nabi Musa. Surah Al-Araf ayat 119.
144, 145, dan juga diterangkan kemudian dalam ulangan 6, ulangan 4. Wahai Musa, ajarkan, wahai Bani Israel, ajarkan kepada anakmu, cucumu, keturunanmu tentang hukum-hukum Taurat ini pada saat dia berjalan, duduk, berdiri, dan seterusnya. Ajarkan mereka secara turun-temurun supaya mereka bahagia, panjang usianya, sejahtera hidupnya. Itu ajarkan. Lalu kemudian setelah itu yang di luar Taurat tidak apa-apa, mereka tidak taat. Kenapa? Karena bukan kepada mereka Taurat itu diutus, tapi hanya kepada Bani Israel. Tapi ketika Al-Quran itu datang, masih juga bawa-bawa Taurat, masih juga bawa-bawa ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah orang yang zalim. Kenapa? Mereka yang punya harta, yaitu Taurat aja, diseru oleh Allah, yahdi bihillah, dan seterusnya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum, sudah datang kepada kalian Nabi kami, Rasul kami, utusan kami, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak kalian kepada kebenaran. Ikutlah kepada keselamatan itu. Makanya Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu Al-Quran. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika mereka ingin dicintai pencipta langit dan bumi, perintahkan kepada mereka, ajaklah mereka kemudian untuk ikut kepadamu. Fattabi'uni, katakan ikutlah kepadaku, maka aku Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosanya, aku akan mencintai mereka. Maka solusi terakhir hanya shalom Islam. Begitu saudaraku. Silakan. Kayu lapuk sepertinya sangat terkesima sehingga dia tidak bisa berkata-kata, Bang Juma. Hidayah Kayu kalau lapuk. datang nggak ada yang bisa menghalangi. Iya. Kayu lapuk, Bang Juma mempersilahkan Bang Kayu lapuk untuk bicara. Kayu lapuk. Bentar gimana? Iya. Terkesima ya. Jangan nangis dong. Nanti hujan. Terkesima, terpesona, tersanjung. Satu hal, Bung, sambil Anda menghabiskan tisu, Yesus di dalam kitab saudara, makanya pesan Rasulullah kepada kami, umatnya baginda, kami tidak bisa kemudian menolak Bible itu, dan kami juga tidak bisa menerima. Artinya, jadikan Bible itu sebagai salah satu materi pelajaran, tapi jangan kemudian diambil sebagai kitab suci, dan jangan ditolak kemudian sebagai hal yang tidak bermanfaat. Artinya, jadikan Bible itu sebagai satu bahan submateri pelajaran. Karena di Islam itu perintahnya adalah iqra, membaca. Di dalam pengajaran dan pelajaran yang saya dapatkan ketika saya mengkaji Yohanes 16, nomor 13, nomor 14, roh kebenaran datang, tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Itu poin pertama. Poin kedua, ketika roh kebenaran itu datang, catat ini baik-baik. Ketika roh kebenaran itu datang, roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Mari kita dudukkan sama-sama. Nabi Muhammad SAW, di sampingnya ada Paulus, di sampingnya ada Lukas, di sampingnya ada Markus, di sampingnya ada Matius, di sampingnya ada Yohanes, di sampingnya ada Petrus. Kita dudukkan, kita kaji buku mereka. Dari baginda Rasulullah Muhammad SAW disodorkan Al-Quran. Dari Paulus disodorkan 14 kitab. Dari Lukas disodorkan Lukas 1, Lukas 2, Kisah Para Rasul, dan seterusnya. Markus demikian adanya. Kemudian siapapun, kemudian itu Markus, Yohanes, dan seterusnya, juga Petrus 1, Petrus 2, dan seterusnya. Kita teliti buku-buku ini, di mana kita dapat menemukan isi yang ada di dalamnya memuliakan Yesus, memuliakan
Nabi yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, yang kemudian menyembuhkan orang yang buta, lumpuh, membangkitkan orang mati. Kitab mana di antara kitab-kitab ini yang kemudian kita temukan kemuliaan terhadap oknum tersebut? Saya tantang teman-teman Kristen seluruh dunia, kalau mampu menunjukkan ada kata-kata hinaan terhadap sosok yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, maka saya katakan kitab Anda betul. Tapi selama itu Anda tidak menemukan, maka saya hanya mampu menyodorkan tidak ada catatan-catatan di dalam buku yang Anda sebutkan, kitab kanon dan surat-surat Paulus itu, yang terindikasi memuliakan oknum tersebut. Semakin banyak cerita mereka, semakin banyak buku mereka, maka semakin banyak torehan, hujatan, penistaan dan penghinaan yang kita temukan di sana. Semakin banyak, dan saya bisa buktikan itu. Nah, sementara rujukan kita adalah pernyataan Yesus ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Subhanallah, kemuliaan oknum tersebut hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan dari sejak ibunya wanita yang suci, lahirnya tempatnya suci, dakwanya misinya suci, tempat kelahirannya suci, misi kedatangannya suci, kemudian kepergiannya juga suci, kemudian keberadaannya juga suci, tertinggi di antara seluruh kemudian penyampaian dikatakan dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Coba kalau saya balik nanya, ditumpuk kitab ini, Paulus punya kitab 14, ditumpuk Lukas, ditumpuk Markus, satu pertanyaan muncul. Siapa manusia yang ada di kitab ini yang pernah mati terkutuk dan diludahi wajahnya? Hadapkan saya dengan Kristen, apapun sekolahnya, untuk menjawab ini dengan jujur. Habis itu ketika dia menentukan bahwa manusia yang terkutuk yang disebutkan dibunuh dengan sangat terhina dan nista di dalam buku-buku ini, itu kemudian inti poinnya, kredit plusnya, apakah itu kemuliaan untuk dia atau itu penghinaan, dan membuat kemudian orang Yahudi tertawa. Al-Quran mengatakan beliau manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau dia terkemuka, mustahil diludahin. Kalau dia terkemuka, mustahil kemudian dia terkutuk. Mustahil dia diperlakukan seperti itu. Tetapi karena doktrin dogma yang tadinya dihinakan, dinistakan, berubah menjadi sebuah kemuliaan. Apa mungkin manusia yang diludahi ini dianggap dimuliakan? Apa mungkin manusia yang menanggung semua dosa persinahan, dosa pembunuhan, dosa perampokan, dosa kemunafikan, dosa pencurian, yang menanggung dia dianggap sebuah kemuliaan? Tidak, itu penghinaan sebenarnya. Tapi saudara tidak sadar, Anda dipermainkan kemudian oleh iblis, sehingga sesuatu yang buruk seakan-akan terbungkus dengan kebaikan. Saya seringkali memberikan contoh gini. Amin Ma'ruf adalah seorang kiai yang kita hormati. Dia adalah seorang ulama, dia wakil presiden kita. Ketika beliau lewat, lalu kita mengetahui bahwa panggilan tertinggi adalah presiden. Beliau lewat, lalu kita teriaki, wahai Bapak Presiden. Apakah dia mulia? Mendengarkan itu merasa terhormat? Tidak. Sungguh dia merasa dihinakan. Kenapa? Karena dia hanya wakil presiden, tetapi kemudian dipanggil sebagai presiden. Meskipun jabatan presiden itu tertinggi, tetapi bagi Pak Amin itu bukanlah tempat yang sesuai. Begitulah Yesus yang hanya mengajarkan 33 tahun kepada umatnya, aku hanya utusan, aku hanya utusan, aku hanya utusan, aku hanya utusan, aku hanya utusan. Kemudian sekelompok manusia memanggilnya Tuhan, itu adalah sebuah penghinaan terhadap beliau. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Ya, itu kata Allah. A'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menyembah dirimu, mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Subhanallah,
aku tidak pernah mengajarkan itu ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Nah terakhir, mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Kita buktikan, kalau ini kalam ilahi, kita buktikan kebenarannya berdasarkan Bible. Karena Anda adalah pengiman Bible. Kita lihat. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Kita lihat di dalam Yohanes 12:48. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, anggaplah Al-Quran, kita balik nih sekarang. Al-Quran yang diwahyukan lebih dulu, baru kemudian pengakuan Yesus. Al-Quran datang, apakah kamu yang mengajarkan demikian? Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan demikian kepada mereka. Mari kita teropong pengakuan Yesus. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan-perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Subhanallah. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yang akan menjadi hakim adalah perkataan-perkataanku yang pernah aku katakan kepada mereka. Aku mengatakan kepada mereka, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka sembahlah aku. Tapi aku mengajarkan mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 17:3. Tiket sudah kusebar, koin-koinku sudah kutebarkan di Yerusalem. Aku menulis pada catatan-catatan itu, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang Engkau utus. Itu Al-Quran kemudian mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Saya mengatakan kepada mereka adalah hal yang benar, tidak pernah mengatakan sesuatu yang lain kecuali apa yang Engkau perintahkan kepada aku untuk aku katakan, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, nanti di akhir zaman Bani Israel akan didatangkan, kemudian dikumpulkan. Yesus, Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya, dihakimi mereka. Siapa yang mengajarkan kalian menolak aku? Aku sudah datang mengajarkan sembahlah Allah. Pernah juga aku katakan kepadamu atiullah wa atiur rasul. Pernah juga aku ajarkan itu. Ya, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Aku pernah ajarkan, tapi mereka menolak aku. Ya, Kristen muncul lagi. Kamu, siapa yang menyuruh kamu menyembahku? Pernahkah aku katakan itu? Tidak pernah. Aku berlepas tangan. Aku berlepas tangan. Di dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah dia Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan sembah yang lain. Kok kalian menyembah aku? Itu bukan kehendak Bapak. Kehendak Bapa agar supaya aku datang ke tengah-tengah kalian, memperkenalkan Bapa itu seperti apa caranya beribadah kepadanya. Jangan yang lain. Enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa orang-orang Kristen diusir? Kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan tidak berkesesuaian dengan perintah Sang Ilahi. Dia tuhankan manusia, menyembah manusia, padahal itu bukan kehendaknya. Padahal ini sudah jelas. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang ada di langit. Nah, sekarang siapa yang melakukan kehendak Tuhan? Islam atau Kristen? Terkait Yesus, Islam mendudukkan Yesus hanya utusan Tuhan, dan Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan. Sesuai. Kristen menyembah Yesus kehendak siapa? Dan mengatakan Tuhan yang mengutus Yesus inkarnasi menjadi manusia. Itu perintah siapa? Ajaran siapa? Gak ada. Maka kata Yesus, enyahlah daripada aku,
engkau semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jelas itu ya? Oke, silakan teman-teman. Silakan kayu lapuk ditanggapin. Kue lapis kan? Ayo, kayu lapuk terguncang ya. Terlalu kenceng Bang Jumanya ngomongnya. Bang kayu lapuk. Bang masih hidup kok kan? Jangan lupa bernapas ya. Oh masih. Kirain lupa dia bernapas. Jadi silakan tanggapin. Gimana menurut Bang Kayu Lapuk tuh apa? Kaget. Gimana? Apakah yang dikatakan Bang Juma itu